fakta kayak gini, presiden, menterinya, dan preketek-preketek lainnya joget. Aduh, bok jidat. Menari-nari di atas penderitaan rakyat. Pakai ini dong, pakai otak kenapa? Apa dicari coba otaknya di mana coba? Joget-joget ngapain? Apa hebatnya kita? Paham masalah nggak sih sebenarnya? Presiden dan menterinya ini sebenarnya paham nggak sih masalah di negeri ini sebenarnya yang terjadi? Paham nggak sih? Kok joget sih? Ininya dipakai nggak? Aduh kacau. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada hari ini saudara, Selasa 18 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga masih Indonesia gelap ya. Semoga masih suram Indonesia. Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan itu di Pati itu pajak naik 250%. Yang terbaru di Cirebon naik 1000%. Kayak begitu, fakta kayak begitu. Utang luar negeri juga masih numpuk ya kan. Kemarin kita baru habis bayar bunga utang 500 triliun bunganya doang. Kayak begini menghadapi fakta kayak gini, presiden, menterinya, dan preketek-preketek lainnya joget. Aduh, bok jidat. Menari-nari di atas penderitaan rakyat. Pakai ini dong, pakai otak kenapa? Apa dicari coba otaknya di mana coba? Joget-joget ngapain? Apa hebatnya kita? Paham masalah nggak sih sebenarnya? Presiden dan menterinya ini sebenarnya paham nggak sih masalah di negeri ini sebenarnya yang terjadi? Paham nggak sih? Kok joget sih? Ininya dipakai nggak? Aduh kacau. Seperti biasa lah, nggak paham masalah dan nggak tahu solusi. Boro-boro solusi masalahnya nggak paham. Akibat kapitalisme jelas masalahnya, tapi masih tetap joget jalan terus. Katanya suasana perayaan HUT RI yang ke-80. Ya, kalau udah joget-joget begini dan kondisi sekarang tidak baik-baik saja, ini bisa jadi nih HUT RI terakhir nih, 80 nih. Bisa jadi nih. Nah, ada berita saudara, istana pecah. Prabowo turun panggung dan joget tabola bale bikin penonton riuh. Ngapain? Menari-nari di atas penderitaan rakyat. Seneng banget kayaknya rakyatnya dipajakin sekian ratus persen. Seneng banget kayaknya. Aduh. Berlangsung meriah, penuh keceriaan. Lu aja lah pada. Rakyat mah enggak tuh. Daya beli nurun, PHK di mana-mana. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja masih ada yang nyusahin rakyat. Undang-undang BPJS masih ada. Mau sakit aja bayar. Soalnya hati negara pengen ngomong ke rakyat, kalau sakit mati aja. Kan begitu kan? Kalau nggak ada duit kan? Kacau. Presiden ya biasanya lah, cuman bisa marah, joget, marah, joget, marah, joget. Kalau nggak joget, marah, joget, marah, joget, marah. Terus nyalahin korupsi, nyalahin oknum-oknum pejabat-pejabat itu, oknum-oknumnya, nyalahin para koruptor, ya kan? Tapi jagonya ya joget. Kalau nggak joget nanti marah lagi, marah berapi, joget lagi. Peduli amat kayak rakyat, nggak peduli ya. Giliran kampanye bawa-bawa rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat. Aduh, pantesan nih kayak begini, fakta kayak gini. Pak Anies Baswedan pernah bilang, ini nilai untuk Prabowo Gibran, ini nilainya 11 dari 100. Alias 1%, ya kan? Terus pertanyaannya, apakah presiden sekarang dan rezim sekarang dan menteri-menterinya, apakah beneran jadi macan? Macan apa nih? Macan yang jadi pelindung para koruptor gitu. Macan yang menjadi pelindung para tikus. Terbaru Setia Novanto itu bebas bersyarat. Korupsi sekian triliun bebas bersyarat. Ya, nggak dibunuh, nggak dihukum mati aja, nggak dibunuh aja. Jadi orang-orang model kayak Setia Novanto ke depannya, mereka kalau akan ngambil uang rakyat, mikir. Yang penting rakyat 5 tahun ke depan nih, jangan mau lagi. Karena tipu daya, tipu muslihat dari aturan demokrasi ala barat Yunani kuno. Kalau para oknum pejabatnya aja nggak berguna, ya kan? Mudah-mudahan mah berguna semua ya. Ini kalau ada oknum pejabatnya, oknum ya bicaranya bukan pejabat, oknum nggak berguna. Masa cuma bisa joget, makan daging rakyat, minum keringat rakyat dari pajak. Padahal di dalam Islam, kepemimpinan Islam, pemimpin itu tanggung jawab, punya wibawa, gagah, jadi teladan, sanggup memikul beban rakyat, bukan cuma ngomong, nih, bukan cuma congor, bukan, tapi menjadi sanggup memikul beban rakyat, bukan cuma ngomong, bukan cuma jadi beban buat rakyat. Kalau sekarang nih yang pada joget kemarin tuh, upacara apa itu, ya kan? Mereka itu cuma jadi beban buat rakyat.
terbaru, ada gaji katanya anggota DPR, atau kompensasi naik atau apalah. Kayak gitu dibilang merdeka, Cok. Kayak gitu, Cok. Aduh. Kalau dalam Islam, pemimpin itu bukan beban buat rakyat, tapi dia memikul beban rakyat. Pemimpin di dalam Islam itu disebut sebagai Amirul Muminin, Khulafaur Taksyuru, sebagaimana hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Dulu kata Nabi SAW, kanat banu Israila tasusuhum al-anbiya kulamah laka nabiyun wa innahu la nabiy ba'di. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik dunia, itu tidak akan ada lagi nabi. Wa innahu la nabiy ba'di. Tapi akan ada apa? Wasatakunu khulafa'u taksuru, dan khalifah-khalifah yang banyak. Nah, pemimpin di dalam Islam itu identik harus berwujud khalifah, bukan presiden, bukan raja, bukan keemiran, bukan kesultanan dan lain sebagainya macam, bukan khalifah. Nah, khalifah itu bukan sembarangan simbol sebagaimana sosis yang ada di Irak itu, sosis-sosisan itu bukan hanya simbol, bukan sebagaimana bendera tauhid yang di Afghanistan, bukan sekedar simbol bendera. Jauh lebih daripada itu. Khalifah adalah kepemimpinan agung buat manusia, baik itu muslim maupun kafir, itu bisa hidup di dalam negara khilafah. Nah, kepemimpinan yang ideal, yang terbaik, yang diwariskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, itu hanya khalifah, bukan pemimpin yang lain. Karena dengan adanya khalifah, menjalankan kepemimpinan dengan dasar akidah dan syariah, dan menjadikan kepemimpinannya sebagai jalan membawa manusia, kan begitu kan? Baik muslim maupun kafir, keselamatan, membawa keselamatan, keberkahan. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Diutusnya Nabi untuk semua manusia, baik itu muslim maupun kafir. Artinya syariat Islam ini berlaku kalau ditegakkan secara kafah oleh seorang khalifah, maka muslim maupun kafir mendapatkan keselamatan. Kalau di dalam Islam, fikih siasa, itu orang kafir yang hidup di dalam Islam, di dalam negara khilafah Islam, itu adalah kafir zimmi. Mereka haram, darahnya ditumpahkan. Itu saking luar biasa karakter daripada Islam seorang khalifah itu. Benar-benar siap memikul beban rakyat, memikul beban umat. Bukan kayak gitu tadi tuh, jadi beban buat rakyat. Nah, seorang khalifah itu bukan sembarang simbol, tapi prinsip tertinggi dalam kepemimpinan manusia manapun. Kepemimpinan Islam yang harus berhadapan dengan kepemimpinan berbasis kapitalis dan komunis. Kapitalis dan komunis itu gaya kepemimpinannya hanya menghisap darah rakyat, hanya makan dari uang rakyat, hanya mendapatkan keuntungan, kepentingan diri pribadi, keluarga, dan kelompok serta partainya semata. Kalau kepemimpinan selain Islam, makanya itu pentingnya kepemimpinan Islam hari ini. Krisis kepemimpinan Islam yang menjadi teladan. Indonesia dan dunia Islam khususnya, umumnya, tidak butuh pemimpin yang cuma jago pidato, tidak butuh pemimpin yang cuma jago joget, tapi butuh pemimpin yang mampu menandatangan, bikin kebijakan dan bikin aturan yang pro kepada rakyat dan pro kepada manusia, muslim ataupun kafir. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam negara yang berdasarkan sistemnya Islam kafah. Jangan ngarep keadilan, jangan ngarep kesejahteraan tanpa ditegakkannya hukum dari yang maha adil dan maha sejahtera. Syariat Islam secara kafah. Merdeka, malu, nggak jadi. Tarik lagi lah, pelan aja, merdeka. Tapi, pret,